Halo semuanya, welcome back to my channel Vincentius Raditya. Kali ini gue mau sharing plus dan minus DJI Action 4 menurut pengalaman gue pribadi. Sedikit sejarah, jadi gue punya DJI Action 4 ini pemakaiannya OTW 2 bulan. Jadi gue baru beli tuh di akhir Desember 2024. Dan ketika video ini dibuat yaitu di akhir Januari 2024, kurang lebih gue sudah pemakaian 1 bulan. Tapi kalau tayangnya mungkin di akhir Februari atau mungkin di akhir Maret 2025. Dari pengalaman 1 bulan gue menggunakan DJI Action 4, ada beberapa plus dan minus yang sudah gue rangkum. Tapi kita bahas dulu dari plusnya atau dari pros-nya. Yang pertama, user interface-nya gampang atau mudah dipelajari. Jadi sebelum gue menggunakan DJI Action 4, gue adalah pengguna Xiaomi Yi, baik Yi Basic, Yi Inter, Yi Lite, ataupun yang terakhir yaitu Xiaomi Yi 2 4K. Buat gue Xiaomi Yi 2 4K itu sudah sangat-sangat simpel atau sangat-sangat mudah. Dan ternyata DJI Action 4 lebih simpel lagi. Sebagai contoh, kalau kita mau masuk menu, tinggal geser slide dari atas ke bawah. Terus kalau kita mau ubah resolusi, tinggal pencet tombol yang di bawah. Kalau mau lihat hasil foto atau video, ada menu di sebelah kiri. Kalau mau setting foto atau video, ada menu di sebelah kanan. Jadi buat gua sangat mudah dipelajari, nggak ribet atau nggak rumit deh. Pros yang kedua, bisa merekam 4K 120 fps. Jadi ini adalah dilema nih. Kalau kita bicara soal rivalnya, yaitu GoPro Hero 13, dia sudah bisa merecord 5,3K 60 fps kalau gua nggak salah ingat. Rival satu lagi, Insta360S Pro 2, bisa record 8K 30 fps atau 8K 24 fps, itu gue lupa. Kalau buat gue pribadi, 4K 120 fps itu sudah lebih dari cukup. Bahkan amat sangat jarang gue gunakan. Kayak saat ini aja gue nge-record cuma di 4K 60 fps. Ketika kita menonton video di YouTube, kan rata-rata kebanyakan nontonnya di HP, smartphone, ataupun di tablet ya. Jarang banget ada orang nonton di PC atau di komputer. Pasti kan dengan layar yang lebih kecil, otomatis kita susah membedakan nih mana 4K, mana 2,7K, mana 1080, mana 720. Gue sendiri kalau nonton video orang, gue lebih sering di resolusi 720 atau 1080. Cuman plusnya, kalau kita record di resolusi yang lebih tinggi, ketika kita nge-crop video tersebut atau ketika kita zoom saat editing, gambarnya tidak terlalu pecah. Gue record di 4K udah cukup, kayaknya gue nggak butuh 5.3K 60 fps atau 8K. Bahkan HP gue sendiri Xiaomi 14T Pro, dia bisa record di 8K 30 fps, itu nggak pernah gue gunain. Gue pakai kalau nggak di 4K 30 atau di 4K 60. Dan itu adalah pros yang kedua. Pros yang ketiga adalah charging baterainya cepat. Jadi kalau kalian pakai DJI Action 4 dan kalian pakai yang Adventure Combo, itu kalian dapat multifunctional battery case yang juga berfungsi sekaligus untuk charging case. Di battery case tersebut kita bisa mengecharge atau kita bisa ngecharge baterai DJI kita sebanyak 3 baterai. Dan untuk ngecharge-nya sangat cepat, dari 0 sampai 80 atau dari 0 sampai 70% itu nggak nyampe setengah jam. Kalau charge dari 0 sampai 100 kayaknya nggak sampai 1 jam. Jadi bener-bener cepat banget. Dengan catatan, kepala charger yang kita gunakan juga harus support ya. Dan kalau yang gue baca-baca atau yang pernah gue tanyakan ke DJI Official Store, kepala charger yang kita gunakan maksimum adalah 33 watt. Gue sih belum pernah nyoba lebih dari itu ya, karena kebetulan gue juga ada kepala charger yang 33 watt dan gue juga punya yang 120 watt. Cuman yang selalu gue gunakan yang 33 watt. Jadi gue mengikuti panduan dari DJI Official Store aja. Pros yang berikutnya, sudah support dual touchscreen. Jadi buat gue, seorang konten motovlogger, kita pasti sering naruh action kamera kita tuh di helm. Keribetannya adalah ketika gue menggunakan Yi 4K, itu ketika kita mau lihat hasil videonya, kita harus mencopot dulu mountingnya, kita lepas action cam tersebut dari mountingnya, terus baru bisa kita lihat hasil videonya. Sedangkan ini, dia sudah support dual touchscreen guys. Memudahkan gue pribadi sebagai seorang konten motovlogger. Jadi kalau kita mau ngelihat hasil videonya, contoh angle-nya kurang pas nih atau angle-nya pas nih, gue nggak perlu copot pasang kamera, gue tinggal copot helm, terus tinggal gue operasiin kameranya dari front touchscreen. Lebih gampang buat gue. Pros yang berikutnya adalah tidak adanya overheat. Jadi selama kurang lebih 1 bulan gue pemakaian DJI Action 4, gue belum pernah menemukan kasus overheat. Panas, yes pasti, apalagi kalau kita nge-record di resolusi tinggi. Kayak saat sekarang gue record di 4K 60 fps. Kalau kita record sambil berjalan, itu tidak terlalu panas. Tapi kalau ketika kita berhenti, atau ketika misalkan kita standby gitu, kameranya ditaruh di sebuah tripod, maka kamera tersebut akan panas, tapi tidak sampai mengalami overheat dan
kamera tersebut langsung mati. Jadi gue cukup amazed dengan durability dari DJI Action 4. Ketika gue record di resolusi tinggi pun kamera ini tidak mengalami overheat. Dan itu menurut gue salah satu poin penting dari sebuah action kamera. Sebagai seorang konten motovlogger, lagi cuaca panas terik, lagi motoran gitu, ada yang mau dibahas, tiba-tiba kameranya mati karena overheat. Jadi kita terpaksa berhenti dulu, nunggu kameranya dingin dulu, baru bisa di-record. Dan kamera ini gue gunakan cukup badak ya, dalam artian gue tidak menggunakan protektor sama sekali. Kayak tempered glass juga belum gue pasang, padahal udah gue beli. Cuman menggunakan lens glass cover dari bawaannya. Gue tambahin apapun, gue tidak tambahin UV filter. Gue cuman pakai kameranya dan protective case bawaan. Itu aja yang gue gunakan, karena kadang-kadang gue suka record di landscape ataupun di mode portrait. Terus yang berikutnya adalah D-Log 10-bit. D-Log itu adalah mode color profile flat atau flat colornya dari DJI, namanya D-Log. D-Log tersebut sudah support 10-bit. Warnanya tuh bisa sampai 1 juta, 1 billion, it means 1 juta. 10 juta kali ya. Ya pokoknya di atas 8-bit lah, sehingga memudahkan teman-teman bagi yang suka color grading. Nah, berhubung gua tidak suka color grading, akhirnya gue pakai yang normal. Nah, setelah software update yang terbaru di DJI Action 4, yang normal ini yang awalnya 8-bit sekarang sudah support normal 10-bit, sehingga warnanya lebih makjegagik, lebih yoi, lebih mantul parantul. Paling cuman agak gue gelap-gelapin dikit shadownya, misalkan terlalu terang, atau paling gue naikin sedikit saturationnya. Selebihnya nggak ada yang gue otak-atik, karena gue sendiri paling mager kalau soal color grading guys. Jadi setelah software update, color grading yang di normal sudah support 10-bit. Tapi kalian harus record di mode HEVC atau High Efficiency Video Compatible atau video card mungkin. Pokoknya HEVC atau H265. Kalau kalian masih pakai format video H264, maka color gradingnya cuma bisa di normal 8-bit. Sekalipun kalian sudah software update, kalian juga harus ngecek dulu di settingan format videonya. Usahakan kalau kalian pengen 10-bit color, kalian harus ubah formatnya ke HEVC. Terus yang berikutnya adalah ekosistem. Kalau menurut gua, ekosistem DJI ini kurang lebih mirip sama seperti Apple. Kalau kalian punya Apple Watch, terus kalian punya iPhone, terus punya iPad, itu kan ekosistemnya saling berkesinambungan ya. Nah, DJI itu kurang lebih sama. Contohnya, yang terbaru ini kan ada mikrofon wireless dari DJI dengan nama DJI Mic Mini. Nah, DJI Mic Mini ini support untuk digunakan via Bluetooth di DJI Action 4, DJI Action 5, dan di DJI Osmo Pocket 3. Terus juga ada fitur timestamp code. Jadi kayak misalkan kita sama-sama pengguna DJI nih, kita lagi record di sini, terus recordnya yang di jalan itu pakai DJI Osmo Pocket 3. Ketika kita editing itu kita bisa pakai timestamp code-nya gitu. Jadi biar lebih mudah lah. Terus yang berikutnya adalah adapter audionya fleksibel. Sebagai contoh, DJI Action 4 ini gue sudah beberapa kali melakukan eksperimen menggunakan adapter audio. Gue pernah pakai adapter audio yang murah, gue beli harganya cuma 25.000, itu support. Tanpa menggunakan adapter audio, gue beli mikrofon yang Type-C, itu support. Walaupun hasilnya memang tidak sebagus kalau kita menggunakan adapter originalnya. Adapter audionya untuk DJI Action 4 itu sangat fleksibel. Kalian bisa cari yang aftermarket ataupun bisa cari yang originalnya. Kalau adapter audio yang aftermarket, kalian bisa menggunakan merek dari Boya tipe BEK4, lalu Saramonic SR-C2003. Kalau yang gue baca-baca reviewnya, katanya audionya cukup bagus. Minusnya adalah kalau kalian pakai merek Boya, itu audio outputnya jadi kebalikan. Misalkan kalian settingnya di stereo, hasilnya jadi mono. Kalau kalian setting di mono, hasilnya jadi stereo. Jadi menurut gue adapter audionya untuk DJI itu fleksibel, bisa pakai aftermarket, bisa pakai yang original. Dan itu adalah salah satu alasan kenapa gue memilih untuk membeli DJI Action 4 dibandingkan rivalnya, let's say GoPro Hero 12. Awalnya gue pengen ambil GoPro Hero 12, cuman ketika gue ngecek harga adapter audionya tuh mahal banget. Media mode itu berapa ya? Media mode itu 1 jutaan kalau nggak salah. Kalau nggak pakai media mode berarti mesti pakai audio adapternya. Audio adapternya itu 800, belum sama casingnya segala macem. Jadi cukup mahal lah buat kantong gue. Kalau ini kan simple, cuma protective case bawaan, kamera sama adapter audio. Ini gue pakai adapter audio yang original. Kalau nggak pakai adapter audio yang non original, cuman kayak kabel doang gitu. Jadi simple banget. Terus yang berikutnya adalah ada fitur pre-record. Kelewatan satu momen nih, nah kalian tinggal pencet tombol record, maka dia akan langsung merecord beberapa detik atau beberapa menit sebelum kalian merecord. Dan itu bisa kalian setting interval waktunya dari mulai 1 detik sampai 1 menit kalau nggak salah. Dia juga support mode quick capture. Jadi mode quick capture ini adalah kalian dari kondisi mati, terus kalian tekan tombol record yang atas, maka
kamera akan langsung merecord dari kondisi mati. Dan ketika kalian sudah selesai apa yang mau direcord, kalian tekan lagi tombol recordnya, maka kamera tersebut akan mengakhiri perekaman video dan dalam jeda waktu 3 detik kamera tersebut akan mati. Dan enaknya adalah mode quick capture ini juga berfungsi ketika kalian menggunakan adapter audio baik yang original ataupun aftermarket. Dan ini sudah gua tes, sudah gua uji, tetap berfungsi. Minusnya adalah mode quick capture ini kalian ada jeda waktu atau ada delay antara 2 sampai 3 detik dari audio internal ke audio eksternal. Sebagai contoh nih ya, ini sekarang kamera gue matiin, kalian cari patokan itu tuh mobil depan Mitsubishi Mirage. Nah, ini audio internal, tunggu 3 detik, maka kurang lebih langsung masuk ke audio eksternal. Dan menurut gue itu salah satu fitur yang cukup oke ya. Kayak misalkan kalian mau menghemat baterai, udah beres apa yang mau dibahas, apa yang mau diomongin, tinggal kalian tekan lagi tombol recordnya, maka kameranya akan langsung mati dan lebih hemat baterai jadinya kan. Terus yang berikutnya adalah magnetic mount. Jadi DJI Action 4 ini sudah support magnetic mount, dan kalau kalian menggunakan protective case-nya itu kalian bisa record atau kalian bisa ubah posisi kamera dari horizontal ke vertikal secara cepat. Dan itu sangat memudahkan banget ya kalau kalian pengen bikin konten landscape, tinggal kalian taruh kameranya di posisi normal. Terus misalkan pengen record portrait, tinggal kalian ubah posisinya dari landscape ke portrait. Sebenarnya sekarang bisa gue praktekin, cuman permasalahannya adalah ini gue lagi pakai mikrofon yang pendek, yang ada mikrofonnya ketarik. Dengan catatan fitur magnetic mount hanya berfungsi ketika kalian menggunakan protective case kalau di mode vertikal. Kalau di mode horizontal tanpa protective case pun juga tetap bisa kalian gunakan. Pros yang terakhir yang gua tahu adalah kamera DJI Action 4 waterproof tanpa menggunakan protective case atau tanpa menggunakan waterproof case dengan kedalaman 18 meter. Nah, buat kalian yang bertanya, "Bang, udah lu uji coba belum?" Jujur, belum. Karena yang pertama, gua nggak bisa berenang. Tapi dari beberapa pengujian, baik pengujian dari DJI ataupun pengujian di beberapa reviewer di YouTube, dia waterproof up to 18 meter. Jadi aman banget nih kalau kalian pakai di saat hujan-hujanan. Dengan catatan semua yang bisa dibuka itu harus tertutup rapat. Contoh, tutup baterai harus tertutup rapat. Lens cover atau lens covernya atau glass lens covernya itu harus tertutup rapat. Terus USB Type-C covernya juga harus tertutup rapat. Kalau kayak kondisi gue sekarang ya, dimana gue sudah menggunakan audio adapter, otomatis fitur waterproofnya menjadi tidak berfungsi. Kalau cuman hujan gerimis tipis-tipis masih oke, tapi kalau hujan deras saran gue jangan ya guys ya. Dan mungkin itu salah satu alasan kenapa DJI mengeluarkan mic wireless, karena buat kita seorang content creator kalau lagi kondisi hujan-hujanan, kalau pakai mic wireless kan enak ya. Wireless connectivity via Bluetooth, otomatis kan nggak perlu pakai receiver, cuma kamera dan transmitter doang. Kamera tetap waterproof dan siap buat diajak hujan-hujanan. Jika dari tadi kita riding dari Semarang atas menuju Semarang bawah, kita sudah membahas kelebihan ataupun pros dari DJI Action 4, kayaknya kurang adil kalau kita tidak membahas cons ataupun kekurangan dari DJI Action 4. Karena namanya produk buatan manusia, pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Gila, bijak banget gue. Efek mau hujan kali ya, jadi bijak gue. Cons atau kekurangan yang pertama sudah gue sebutkan, yaitu kamera DJI Action 4 tidak waterproof ketika menggunakan audio adapter. Jadi solusinya adalah kalau kalian sudah hujan deras, mendingan kalian copot audio adapternya, kalian pasang lagi tutup USB-nya, dan kalian gunakan mikrofon internal. Atau opsi kedua, kalian menggunakan mic wireless dari DJI. Contoh ada DJI Mic 1, DJI Mic 2, ataupun DJI Mic Mini. Cons yang berikutnya adalah, jadi setiap rekaman satu video itu dibagi per 20-30 menit. Kalau berdasarkan pengujian gua ngerekam di mode 4K 60 fps, durasi videonya itu maksimal di 20 menit 41 detik kalau nggak salah. Buat sebagian orang ini akan menyulitkan, karena kan pengennya kan nge-record full terus, tapi udah satu file aja gitu kan, nggak mau dibagi-bagi filenya. Ada yang per 30 menit, ada yang per 20 menit, mungkin tergantung dari resolusi videonya. Kalau buat gue pribadi ini bukan menjadi suatu kekurangan ya, karena buat gue juga nggak masalah sih video kebagi-bagi, selama nggak ada yang kepotong-potong atau selama nggak ada yang overheat atau nge-freeze tiba-tiba. Mau gue ngobrol 2 jam, kamera nyala tapi videonya kebagi, let's say kebagi 20 part, ya buat gue nggak ada masalah. Yang penting aman, kamera nggak ngehang, nggak overheat, nggak nge-freeze, audio lancar. Buat gue nggak menjadi suatu kekurangan. Tapi buat sebagian orang ada yang menjadikan hal tersebut menjadi suatu kekurangan. Cons atau kekurangan yang berikutnya adalah terkadang di bagian cover lensanya ada fog seperti yang kalian lihat sekarang. Jadi ini harus gue bersihkan dulu guys. Bisa terjadi kadang-kadang berpengaruh kepada kamera kalian. Jadi terkadang si lens covernya tuh ada fog, kayak yang kalian lihat sekarang nih, dia ada fog gitu kan.
Nah ini kalian ngakalinnya adalah kalian buka dulu. Jadi memang kameranya tidak overheat tapi lens covernya panas. Kalau si lensanya sih aman tapi lens covernya panas. Kalau udah bisa kalian bersihkan dulu, bisa kalian lap dulu. Jangan lupa lensanya juga dilap. Sorry pakai baju ya, namanya juga ini emergency dadakan. Dan kalian pasang lagi lens covernya. Harusnya sih hasilnya jadi jauh lebih bersih ya, nggak ada fog lah di bagian lensanya. Oke, lensa sudah bersih, semoga nggak panas lagi atau semoga nggak ada fog atau kabut lagi. Cara kalian ngakalinnya adalah kurang lebih seperti itu, harus dibuka atau ditutup. Atau mungkin tidak usah menggunakan lens cover lagi. Kalau mau lebih oke, jangan terlalu kencang aja. Jadi ini misalkan nih agak dibuka dikit, lalu dikencengin dikit tapi jangan sampai kencang banget. Kurang lebih begitulah. Kons yang berikutnya adalah low lightnya kurang. DJI Action 4 ini lensnya sudah 1:1.3. Sebenarnya sudah ada peningkatan dibandingin kamera gue yang sebelumnya, yaitu Xiaomi U4K. Xiaomi U4K itu 1:2.3. Cuman untuk di zaman now, di tahun 2025, U4K itu untuk low lightnya sudah sangat-sangat ketinggalan zaman. Wajar karena U4K sendiri rilis tahun 2016 sampai 2017. It means sudah 7 tahun yang lalu. DJI Action 4 sendiri dengan image sensor 1:1.3 sebenarnya untuk low lightnya kurang. Dan kamera action cam dengan low light terbaik itu masih dipegang sama Insta360 atau Insta360 S Pro, baik S Pro 1 ataupun S Pro 2, karena dia ada 1:1 inch. Semakin kecil sensornya, untuk kondisi low lightnya akan semakin bagus. Tapi kalau gua yang lihatnya, karena gue pengguna U4K kurang lebih 4 tahun gue pakai U4K, buat gua dari U4K ke sini adalah suatu lompatan banget, lompatan yang jauh kan. Tapi buat sebagian orang untuk low lightnya masih dirasa kurang. Tapi kalau buat gua sudah lebih dari cukup. Dan kons yang terakhir adalah lensanya tidak water repellent. Jadi kalau misalkan kena hujan gitu, bulir-bulir airnya tetap akan ada di lensanya. Jadi terkadang kalau lagi hujan deras harus sering-sering ngelap lensanya. Kalau GoPro kan dia sudah dilapis coating ya, jadi kalau kena air hujan itu airnya akan turun otomatis. Kalau di DJI Action 4 tidak seperti itu. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Video tentang plus dan minus ataupun pros dan cons DJI Action 4 menurut pengalaman pribadi selama gue menggunakan action kamera DJI kurang lebih 1 bulan. Kalau teman-teman ada informasi tambahan user DJI Action 4 dan kalian punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi, gue tidak dibayar oleh pihak DJI, gue tidak dibayar oleh pihak GoPro, dan gue tidak dibayar oleh pihak Insta360. Jadi ini hanyalah murni pengalaman pribadi gue, dan kamera ini gue beli dari duit gue sendiri. Jadi gue tidak di endorse guys ya. Thank you buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. My name is Vincentus Raditya. Peace out and test before. Bye bye.